Apakah STR yang sudah expire bisa diperpanjang? Bisa dong. Pastilah. Ini coba lihat, STR ini berlaku sampai 7 Maret 2020. Berlaku sejak 18 Februari 2015. Oke, kita mulai ya. Masuk ke KTKI, kemudian klik aplikasi iSTR yang ada gambar perawatnya itu ya. Perawat perempuannya yang lagi ngangkat jari, satu jari tuh. Kemudian kita klik kotak itu dan tutup. Untuk pertama-tama tentu kita harus mengajukan PIN STR baru, jadi kita klik belum punya PIN. Nah di sini kita masukkan email, konfirmasi email, nomor NIK dan data-data lain berdasarkan KTP. Ingat ya, KTP hurufnya harus sama dan tidak boleh beda. Lalu masukkan kode CAPTCHA, lalu daftar. Maka registrasi berhasil. Kita akan mendapatkan PIN-nya di bawah itu ya. Nah, PIN-nya itu di copy paste saja ketika kita mulai registrasi. Oke, klik tombol masuk. Jangan lupa PIN itu disimpan dengan baik dan email yang kita gunakan jangan sampai lupa. Kemudian lanjut ya, tadi ya, registrasi ulang, perpanjangan. Nah, ini kita adalah perpanjangan. Lihat ya, bahwa data yang kita masukkan di sini itu adalah data sesuai STR lama, persis, tidak boleh beda, harus sama. Namanya huruf besar di depan gini ya. Nah, berarti yang lainnya kecil semua sama. Kemudian tempat lahir juga harus sama. Tanggal lahir juga begitu, nomor STR 7 digit. Nah, ini sama semua ya dengan STR lama. Lihat juga nih STR-nya bukan yang asli tapi yang fotokopian saja karena cuma ini yang didapat. Mungkin hilang kali yang aslinya. Saya sarankan sih kalau ada yang asli saja. Udah sama semua ya. Lalu klik tombol kirim. Ya, lanjut. Berhasil berarti datanya bisa diakses oleh KTKI dan ternyata pun kita bisa masuk. Artinya si PD kita atau si Polling kita sudah terlink dengan KTKI. Aman ya. Memulai perpanjangan. Oke, di sini di step 1 kita akan diminta memasukkan atau mengupload 3 dokumen, yaitu fast foto ukuran 4x6 cm latar merah ya. Gini ya. Nah, perhatikan ya. Seperti itu. Kemudian surat sehat. Oke. Untuk surat sehat pastikan dikeluarkan oleh dokter yang ber-SIP. Saran saya ke rumah sakit atau ke puskesmas saja minta suratnya biar aman. Lalu STR lama tadi ya. Nah, ini dia STR lamanya, tinggal fotokopian saja, yang asli hilang kayaknya. Lalu data-data di bawahnya teruskan saja lengkapi sesuai dengan data kita. Daftar melalui provinsi, ya, dimana kita buat, tidak usah menggunakan istilahnya itu dari mana kita menyelesaikan pendidikan gitu. Enggak, jadi dimana kita berdomisili saja. Untuk detail alamat rumah, kita menggunakan data di KTP kita. Misalnya kita ini KTP-nya di Jakarta, tapi kita mengajukannya melalui Kaltim ya. KTP-nya Jakarta diisi di sini, di data detail rumah ini. Masukkan ya seluruhnya termasuk HP, nomor HP ya yang aktif. Lalu untuk korespondensi bisa klik saja sembarang ya. Artinya sembarang itu sama dengan data yang di atas. Kalau beda, ya masukkan data yang beda di sini. Oke, masukkan kode pos secara manual, klik tombol lanjutnya. Penyimpanan biodata berhasil untuk step 1. Lalu ke step 2, info administrasi. Kalau kita bekerja, pilih saya sudah bekerja. Tapi kalau belum, saya belum bekerja. Jika sudah bekerja, berarti kita mengisi data-data lainnya, yaitu jenis tempat kerja, status tempat kerja. Data-data ini sudah ada pilihannya ya. Tinggal dipilih saja sesuai dengan data kita yang sebenarnya. Untuk nama tempat kerja di mana kita bekerja ya. Di mana saja bisa. Di non-Vaskes juga bisa. Yang penting kita bekerja. Oke, statusnya yang lupa. Kemudian pendidikannya ya. Dalam negeri, negara Indonesia, jenis pendidikan pasti di atas atau sama dengan D3 karena tidak ada lagi SPK ya. Atau di bawah D3. Asal perguruan tinggi, lihat. Kita cari dulu menggunakan pencarian saja, mesin pencarian di sini ya. Kita cari, tidak ada. Ini memang kalau
kampusnya itu beberapa kali berganti nama, repot kita memang. Nah, ini seperti ini. Tapi nama kampus di STR lama tadi kayaknya bukan ini deh. Tapi ada Samarindanya tadi. Nah, kita coba cari yang ada Samarindanya. Nah, ada ya. Oke. Kemudian nomor ijazah sesuai saja ya, tidak usah diganti karena sudah sesuai ya. 033/2005. Biasanya pakai begitu kalau ijazah lama, dia pasti tahunnya ada di belakangnya. Lalu kompetensinya, profesinya diisi sesuai dengan data kita. Nah, untuk nomor surat rekomendasi dan tanggalnya ini sudah terlink, sudah langsung muncul otomatis. Klik ya, tombol selesai. Kemudian kalau mau di-download, download saja draftnya supaya bisa dikirimkan ke teman kita yang mengurusnya ya. Kebetulan saya lagi bantu orang supaya bisa STN terbit. Selamat, registrasi selesai. Oke, kita cek statusnya, maka kita tinggal menunggu dalam waktu 1-10 hari. Mudah-mudahan sudah divalidasi dan kode billing keluar.